pagi kelas 5A. Selamat pagi juga kepada orang tua siswa kami yang ikut serta mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, kepada kelas 5A, hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia. Materi kita hari ini: 1. Menemukan informasi dalam teks. Yang kedua, menemukan kosakata baru dalam teks. Yang ketiga, menceritakan kembali isi teks. Nah, inilah materi kita di pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kita. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga semua orang yang terkena COVID-19 bisa sembuh. Tuhan juga berkatilah kami yang sedang belajar agar kami bisa lebih pintar ya Tuhan, dan sehat selalu, panjang umur ya Tuhan. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada teman kita yang telah memimpin doa di pagi hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita tentang menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Kata tanya tersebut mencakup apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Setiap kata tanya tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Nah, perhatikan fungsi kata tanya. Sebenarnya pelajaran ini sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, sekarang kita kembali membahas tentang fungsi kata tanya. Apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlihat. Saya ulangi, untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Sekarang masuk kita kata tanya di mana. Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Sekarang marilah kita membaca teks berikut dengan saksama. Kabut asap merupakan asap dari kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi. Saya ulangi, kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara itu, asap adalah uap dari pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritas hidung dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, kita harus menggunakan masker dan kacamata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Baik, kita lanjut. Nah, ini informasi berdasarkan teks tersebut. Kata tanya, lalu pertanyaan dan jawaban.
Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Jawabannya, kabut asap merupakan asap dari kabut yang bercampur menjadi satu. Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Baik, selain kata tanya, kita juga dapat mendapatkan informasi dari kata-kata penting atau kosakata penting yang terkait dengan teks. Kata-kata penting tersebut ada yang sudah kamu ketahui, ada yang belum diketahui maknanya. Berikutnya, jika ada kata yang belum tahu maknanya, kamu dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, sekarang kita masuk ke kosakata dan makna dari teks. Nah, nomor 1, kosakatanya kabut. Nah, apa maknanya? Maknanya awan lembab yang melayang. Itu melayangnya di dekat permukaan tanah. Nah, yang kedua, asap. Uap yang dapat terlihat yang dihasilkan dari pembakaran. Yang ketiga, kondensasi. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Nah, inilah kosakata. Artinya kata-kata yang belum kita ketahui, bisa kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita menceritakan kembali isi teks yang dibaca. Ya, kalau kita pahami tadi bacaan tadi, di sini kita menceritakan kembali isi teks yang kita baca. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita menjawab soal-soal yang diberikan. Nah, sekarang langkah-langkah menceritakan kembali isi dari teks. Ingat ya, langkah-langkah. Pertama, bacalah teks dengan saksama. Yang kedua, berilah tanda informasi penting pada teks. Kamu juga dapat menandai ide pokoknya. Yang ketiga, kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan bersama jawabannya terkait dengan teks. Yang keempat, informasi yang sudah diperoleh dapat ditulis pada kertas terpisah yang nantinya akan diceritakan kepada orang lain. Inilah langkah-langkah menceritakan kembali isi dari teks. Baik, sekarang menceritakan kembali isi teks dalam poster. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks box. Ulangi, isi teks poster antara lain: 1. Menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. 2. Menjelaskan secara terperinci. Yang ketiga, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Inilah yang harus kita ketahui, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks poster. Oke, kita lanjut. Menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, ya. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Baik, hal ini seringnya kalian ketahui ini atau sering kalian lihat. Langkah-langkah menceritakan kembali isi teks cerita bergambar. 1.
Bacalah keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Nomor 2, tandailah informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Nah, ini juga penting kita pahami. Nah, perhatikan menggunakan masker. Kita harus menggunakan masker jika kita beraktivitas di luar rumah. Dalam perjalanan menuju tempat beraktivitas maupun beraktivitas di kantor, kita harus menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dengan menggunakan masker, kita bersama menjaga kesehatan semua orang. Ya, ini harus kita laksanakan. Ya, supaya kita mencegah virus-virus yang masuk ke tubuh kita. Oke. Baik, kepada kelas 5A, itulah pelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita punya tugas, ya. Tugas kita, bacalah teks buku Bupena 5A halaman 136. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. 1. Baca teks hutan bakau. Ulangi, hutan bakau di sepanjang pantai. Yang kedua, buatlah pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Kemudian buat jawabannya. Yang ketiga, rangkai kembali jawaban-jawabanmu menjadi paragraf yang lebih singkat. Nah, artinya di sini nomor 2 itu buatlah beberapa pertanyaan, ya, dan juga jawaban. Ya, mungkin lebih dari 1 itu pertanyaannya. Baru nanti nomor 3, rangkailah kembali jawaban-jawabanmu itu menjadi paragraf yang lebih singkat. Artinya nanti di nomor 3 ini bisa nanti terdapat inti dari teks yang berjudul hutan bakau di sepanjang pantai. Ya, setelah kamu nanti rangkai kembali jawaban-jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat, bisa nanti itulah nanti inti dari bacaan, ya, atau teks hutan bakau di sepanjang pantai. Baik. Soal berikutnya, buatlah video yang menceritakan informasi yang dapat kamu temukan dengan membaca poster berikut ini. Perhatikan poster ini. Jadi kalian nanti membuat satu video, ya, ceritakan tentang informasi yang dapat kamu temukan dengan gambar yang ada pada layar ini. Baik, kepada kelas 5A, semoga kita sehat-sehat dan terima kasih untuk kita semuanya.